Halo, selamat petang atau selamat malam untuk teman-teman sekalian. Selamat datang di sesi sharing pengetahuan perihal solusi-solusi iklim yang berasal dari lokal. Nama saya Karen Morris, saya mewakili South South North. Selamat datang rekan-rekan semua. Saya bekerja di program BCA. Saya sebagai Knowledge Management dan Communication Manager. Saya dari SSN. Saya akan menjadi fasilitator sesi ini. Saya akan mengawali dengan perkenalan terlebih dahulu. Jadi rekan-rekan sekalian, saya akan memberikan pengumuman dulu di awal. Sudah ada di sini para panelis. Mohon agar rekan-rekan mematikan mic, tolong di-mute dulu ketika bukan giliran bicara, agar tetap jelas terdengar suara dari para panelis. Kemudian boleh tolong diberikan penamaan di akun Anda, nama Anda, dan nama organisasi asal Anda, supaya kami bisa mengenal juga. Ya, kemudian rekan-rekan mengenai engagement, jadi jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di Q&A. Sudah ada box Q&A di bawah menu Zoom Anda. Di sini, kalau mau Anda bisa tuliskan pertanyaan dalam bahasa Indonesia juga boleh. Jadi kami akan upayakan supaya pertanyaan atau tanggapan Anda bisa dijawab sepanjang sesi berlangsung atau setelahnya. Jika ingin berkomentar juga boleh, mau tuliskan di chat box silahkan. Nah, jadi hari ini akan agak berbeda karena kita bentuknya diskusi panel. Dan nanti juga akan ada teman-teman yang ikut dari diskusi namanya fishbowl discussion. Jadi jika Anda ingin ikut dalam fishbowl discussion, boleh nanti raise hand supaya nanti kami tahu kalau memang Anda mau ikut dalam fishbowl discussion. Kemudian sekali lagi diinformasikan bahwa kami telah mengaktifkan interpretation di Zoom ini dalam bahasa Indonesia, Spanyol, dan Portugis. Silakan pilih bahasa yang Anda kehendaki, dan silakan jika Anda ingin berbicara boleh dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Silakan saja. Untuk pembicara dari luar, silakan pilih dalam Inggris saja. Jika butuh bantuan atau ada kesulitan perihal Zoom, boleh dikirimkan pesan ke meeting support kami. Atau jika ada pertanyaan teknis lainnya, ya boleh juga melalui email di meetingsupport@southsouthnorth.org. Baik, baik. Pertama, saya akan berikan waktu kepada rekan saya, Josh Ogada, sama kami dari SSN. Beliau adalah program lead PCA dari SSN, dan Josh akan menjadi moderator. Silakan, Josh. Terima kasih banyak, Karen. Selamat petang atau selamat malam untuk rekan-rekan sekalian. Senang bisa menyapa Anda kembali. Semoga dalam keadaan sehat dan kita bisa melakukan diskusi yang menarik dan bermanfaat. Sudah ada sejumlah panelis yang hadir dan tentu kita sangat menantikan diskusi yang hangat nantinya. Seperti Karen sebutkan, memang akan ada namanya fishbowl session atau diskusi fishbowl. Nanti teman-teman bisa juga ikut berpartisipasi di situ. Tadi sudah disebutkan oleh Karen, sekitar pengingat saja, untuk diskusi yang sifatnya fishbowl, nanti silakan Anda ikut kalau mau. Nanti kita akan ada sharing dan semacam reflection, dan nanti saya akan menjadi moderatornya. Nanti saya kasih informasi kapan Anda akan bisa raise hand untuk dikasih waktu bicara. Nah, tapi sepanjang sesi Zoom ini berjalan, kalau Anda pertanyaan, boleh diutarakan melalui Q&A box. Ya, bisa dituliskan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ada di bawah, di menu bar ada Q&A untuk pertanyaan jika memang ada yang Anda ingin sampaikan. Sama halnya, kami ingatkan lagi, parallel interpretation sudah diaktifkan. Kalau perlu, Anda bisa pilih bahasa yang Anda kehendaki, Indonesia atau Inggris.
Senang sekali Anda bisa ikut hadir, sudah ikut online, mudah-mudahan sesi ini akan bermanfaat dan menarik. Jadi, bagi kami, eee, penyampaian dalam bahasa yang diterima dengan baik sangatlah perlu, maka kami ada interpreter selalu hadir dalam kegiatan kami. Jadi silakan, jangan menjadi hambatan Anda untuk berbicara atau memberikan tanggapan. Anda bisa menyampaikan pertanyaan atau komentar Anda dalam bahasa yang Anda kehendaki, bahasa yang Anda nyaman. Semoga kita bisa mendorong sesi yang lebih interaktif tanpa halangan bahasa. Dan lagi, tadi kita bisa semacam overview, semacam reflection untuk kita sama-sama merenungkan atau menyimpulkan uh, hasil diskusi ini, atau untuk kita mengkonfirmasi, meminta penegasan dari panelis. Tentu kontribusi teman-teman sangatlah berharga, dan kami sangat menantikan pandangan Anda. Saya ingin memperkenalkan rekan-rekan saya, ada Maimunah. Ia adalah VCA Program Manager dari HIPOS. Maimuna akan memberikan pengantar awal mengenai solusi-solusi iklim yang berasal dari lokal. Silakan Maimuna langsung dimulai. Terima kasih banyak atas pengantarnya, Josh. Selamat petang rekan-rekan sekalian. Saya pribadi sangat senang bisa hadir, bisa memberikan ulasan di awal. Nama saya Maimuna Kabatesi. Saat ini saya di Nairobi, di Kenya. Saya bekerja di HIPOS. Saya bagian dari VCA Alliance dan senang bisa menyapa Anda, rekan-rekan dari berbagai negara. Baik, saya sudah menyiapkan sebuah presentasi. Saya ingin share screen sebentar. Sudah bisa ya? Baik, saya akan coba untuk share screen terlebih dahulu. Semoga sudah tayang. Bagi saya kadang-kadang masih agak sulit ya untuk saya ingin merangkum semuanya dan mencoba menjelaskan secara ringkas apa itu solusi-solusi iklim dari bersifat lokal. Jadi saya coba memberikan ulasan umum saja, dan saya tahu kita bisa dalami lagi nantinya, dan saya yakin kita bisa belajar banyak dari rekan-rekan sekalian, termasuk dari sesama panelis. Saya rasa semua yang hadir sudah mengetahui bahwa kita bekerja untuk mengadvokasi aksi iklim. Kita tahu betul dampak dari perubahan iklim kepada negara, kepada masyarakat. Kita bekerja dekat dengan masyarakat juga, dan kita ingin berupaya untuk menguatkan adaptasi sekaligus aksi iklim yang baik dan cekatan bagi masyarakat yang kadang dianggap marginal, tidak hanya masyarakat adat, perempuan, anak-anak, dan juga rekan-rekan teman-teman difabel. Baik, saya ingin kita sedikit mundur dulu ya, mengingat VCA. Kenapa sih kita menyiapkan dan ingin mengajukan solusi iklim lokal? Karena kita tergabung dalam VCA, pondasinya dibangun pada prinsip untuk memberdayakan masyarakat sendiri atau orang-orang yang terkena dampak dari perubahan iklim. Jadi di tingkatan global, respon global terhadap perubahan iklim biasanya cenderung paternalistik, dan ada semacam anggapan bahwa negara-negara yang mengakibatkan perubahan iklim ada negara yang bisa menciptakan solusi. Jadi ini agak mengabaikan masyarakat lokal, dan ada pengetahuan sebenarnya mengakar dari masyarakat setempat. Tentu saja belum lagi dana penanggulangan perubahan iklim yang berasal dari negara-negara penyebab perubahan iklim menciptakan semacam power differential, ada ketidaksetaraan dalam kekuasaan. Nah, riset mengenai pendanaan perubahan iklim menunjukkan bahwa perlu misalnya masih sedikit sekali dana yang menjangkau langsung masyarakat lokal. Nah, ini tentu kenyataan yang sangat disayangkan, tapi masih marak di mana-mana. Tentu saja kita tidak ingin itu terus-terus terjadi. Satu tujuan divisi adalah untuk mengubah realita tersebut. Maka tujuan besar kita seperti terpampang di layar adalah pada tahun 2025 kita ingin kelompok masyarakat setempat bisa mengambil peran kunci, yang penting sebagai inovator, fasilitator, dan para pihak yang
mengadvokasi solusi iklim. Kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh ya kan kepada pendanaan iklim dan investasi untuk mendukung penciptaan solusi dari tingkat lokal untuk adaptasi dan mitigasinya. Saya yakin organisasi mitra termasuk para penyandang dana dari Kementerian dari luar negeri Belanda juga adalah pihak penandatangan perjanjian iklim. Jadi saya rasa ini sangatlah perlu dalam kita mendukung upaya untuk keadilan iklim. Dan saya ingin sekali lagi memberikan, kan ini dari negara-negara kita tahu bahwa ada beberapa tantangan kita hadapi. Mungkin karena beda ekosistemnya. Tapi bahwa solusi dari lokal sangatlah penting. Di VCA kita bekerja di banyak tempat, berbagai negara, di 3 benua bahkan. Ada Brazil, ada Paraguay, di Kenya, Tunisia, Zambia, di Indonesia juga beberapa kota kabupaten, ya kan sifatnya lokal, nasional, dan juga global. Kita bekerjasama dengan ratusan organisasi di seluruh dunia. Kalau tidak salah, lebih dari 170 organisasi sipil, organisasi madani. Jadi tentu nyata banyak sekali tantangan dari Kenya yang menghadapi banjir, Indonesia juga kekurangan akses terhadap air di Paraguay, di Zambia, belum lagi kondisi Amazon yang memprihatinkan di Brazil. Tentu banyak sekali tantangan yang kita hadapi sebagai bagian dari aliansi VCA. Dan bagi saya, perihal solusi-solusi dari tingkat lokal ini menjadi semakin penting lagi. Perubahan iklim mempengaruhi kita semua dengan berbagai derajat yang berbeda. Maka masyarakat bisa menciptakan solusi tersendiri untuk memperbaiki nasib mereka sendiri. Rasa visi menjadi enabler yang adalah sifat untuk yang memerdekakan kita bisa merespon perubahan iklim dan cara kita sendiri. Begitu banyak hal yang kita lakukan dalam VCA untuk mendorong solusi lokal, serta upaya-upaya lain. 2,5 tahun kita sudah jalani program ini, VCA tetap mendukung masyarakat dalam akses pendanaan, untuk mendorong solusi lokal, belum lagi peningkatan kapasitas yang terus-menerus dilakukan agar masyarakat bisa menciptakan solusinya tersendiri, serta pendanaan langsung bahkan yang bisa diberikan kepada masyarakat. Nah, dalam VCA kita pun mengadvokasi bertambahnya pendanaan iklim dan perbaikan kondisi iklim bagi masyarakat. Selain itu, VCA bekerja erat dengan pemerintah kabupaten kota, dan pemerintah di berbagai tingkatan lainnya untuk terus mendorong perubahan regulasi atau kebijakan yang bisa mendorong penciptaan solusi lebih baik. Solusi lokal tidak mungkin tercipta tanpa pelibatan masyarakat, dan saya rasa ini menjadi inti dari VCA. Ini bukan tentang melibatkan orang atau memberdayakan mereka untuk mengerjakan proyek kita, ya, tapi tetap menjadikan masyarakat menjadi jantung program ini. Maka kita akan dengar nanti dari berbagai organisasi mitra, teman-teman, bagaimana cara mereka mendorong penciptaan solusi lokal. Kita akan dengar kisah dari Kenya, Brazil, dari Bolivia, dan saya sangat menantikan kesempatan seperti ini ya. Bukan hanya kita bisa belajar mengetahui apa yang dilakukan oleh negara-negara lain, tapi juga kita bisa melihat bagaimana rekan-rekan kita berupaya berdekat erat dengan masyarakat demi advokasi yang lebih baik. Jadi saya sangat menantikan penjelasan dari rekan-rekan sekalian. Mungkin dari saya cukup. Josh, mari kita mulai sesinya. Terima kasih banyak rekan-rekan. Terima kasih banyak, Maimuna. Saya senang mendengar konteks tadi. Saya rasa ini memunculkan pertanyaan yang nyata ya. Memang sebagai bagian dari aliansi PCA, kita dalam upaya untuk tadi seperti Maimuna sampaikan, kita beroperasi di sebuah ranah yang mana kita menghadapi isu yang luas ya, isu geografis, ada diskursus politik dan ekonomi yang tengah terjadi. Belum lagi ada persoalan yang unik dalam PCA, karena unik dari negara kita atau dari tempat asal kita. Dan belum lagi dana pendanaan internasional yang kita harapkan, tapi mungkin ada keterbatasannya tersendiri. Jadi saya rasa masih banyak yang kita perlu sikapi dan kita perlu tanggulangi, dan saya juga tidak sabar nih mendengarkan penjelasan dari para panelis dalam diskusi nanti. Saya rasa pandangan mereka akan sangat bermanfaat bagi kita. Di sini saya senang sekali sudah hadir sebagai panelis kita adalah Bob Aston dari Arid Land Information Network dari Kenya. Selamat datang, Bob. Kemudian selamat datang juga kepada rekan kita dari VCA Brazil, Lila Sainz.
Semoga sudah hadir, jika belum tidak apa, mungkin nanti menyusul, dan juga sudah hadir, Silvana dari, Brazil. Baik, pertama, apakah Kilian sudah hadir? Kilian dari Kenya? Saya ingin cek terlebih dahulu. Saya ingin melempar pertanyaan nih langsung ya kepada para panelis. Silakan nanti panelis, bisa memberikan tanggapannya. Pertanyaan mendasar nih, apa, Anda maknai sebagai solusi iklim lokal dan mengapa ini penting, bermakna dalam konteks Anda? Mungkin saya ingin dengar dari Bob terlebih dahulu. Mungkin Bob ingin memberikan pandangannya, silahkan, Bob Aston. Baik, terima kasih banyak, George. Di Kenya, saya rasa, bicara mengenai solusi lokal, ini berarti masyarakat yang menjadi inti, menjadi jantung dalam pengembangan solusi-solusi itu, sekaligus pihak yang menggerakkan, melakukan pelaksanaannya. Ketika komunitas terlibat dalam penyusunan, perumusan solusi ini, jadi karena dengan pelibatan itu mereka bisa, menegaskan prinsip-prinsip yang melandaskannya. Jadi mereka perlu terlibat dalam penyusunan sekaligus pelaksanaan atau implementasi solusi iklim. Baik, terima kasih, Bob. Saya rasa itu, juga menetapkan konteks yang jelas. Ada pertanyaan lanjutan, ketika tadi Anda bicara mengenai solusi ya, kan ini solusi berarti ada jawaban dari permasalahan ya. Apa peran masyarakat dalam identifikasi masalah sebelum menyusun sebuah solusi itu yang menjadi jawaban dari permasalahan? Ya, biasanya mungkin di dunia development mungkin jarang ada identifikasi masalah dari masyarakat. Eh, tapi untuk mengkontekstualisasi, isunya komunitas yang biasanya lebih mengetahui kejadian, di sekitarnya, dan maka, eh, kita ingin kita ingin konfirmasi dengan mereka terlebih dahulu. Nah, bicara dengan solusi iklim berarti, kita paham bahwa masyarakat itu yang paling paham masalahnya, mereka tahu persis apa yang perlu dilakukan, mereka sudah bisa mengetahui dan sadar akan tindakan bisa diambil apa. Jadi ada buy-in dari masyarakat sebab mereka memang perlu dan patut menjadi bagian dari solusi. Saya rasa perlu ada buy-in yang nyata dari masyarakat ya, karena dianggap mereka paham konteks lokal, jadi masuk akal kalau mereka pun yang memimpin solusi ini atau intervensi ini. Terima kasih banyak, Bob. Ya, saya memberikan waktu kepada Silvana. Mungkin pertanyaan sama kepada Silvana. Bagaimana Anda memaknai solusi iklim, sifat lokal dan mengapa ini penting? Ya, selamat petang. Saya senang sekali bisa turut hadir dalam diskusi ini. Jadi, menurut kami, solusi iklim terbaik yang bisa kita temukan adalah untuk menghentikan terlebih dahulu deforestasi. Ini salah satu contoh besar memang. Kita mengalami deforestasi besar-besaran. Saat ini, kami menyaksikan sendiri di Amazon mengalami deforestasi, dan ini termasuk menjadikan korban di sejumlah ekosistem kita. Jadi ada namanya Cerrado, savana, dekat Amazon. Di sini banyak keanekaragaman hayati dan, banyak juga keanekaragaman sosial ya, dari segi, berbeda kelompok, etnisitas, ada beda mata pencaharian, masyarakat adat, ada, berbagai macam, rumah tangga gitu ya, dengan berbagai macam mata pencaharian. Maka dalam konteks ini, deforestasi adalah masalah terbesar yang kita hadapi. Ya, sementara itu deforestasi di Brazil juga adalah produsen terbesar, gas rumah kaca. Jadi di saat yang sama kita juga, menghadapi ketidakadilan sosial. Jadi kita bicara mengenai masyarakat nih ya, masyarakat lokal, pihak-pihak yang, mengadvokasi hak atas lahannya, hak atas tanahnya itu ya.
mereka sendiri masih berjuang atas hal itu. Banyak masyarakat yang saat ini bisa dibilang mungkin gelandangan ya, Kak, harus tinggal di tenda, kan mereka masih memperjuangkan lahan yang, menjadi haknya. Jadi ini salah satu contoh saja, eee, solusi iklim yang perlu diangkat adalah pemberdayaan masyarakat lokal agar mereka, punya hak untuk melindungi lahannya dan mereka ini saat ini tengah berjuang untuk melindungi haknya. Mereka berjuang melindungi, lahan dan tanahnya dari ancaman kebakaran, eee, orang-orang yang merambah, eee, lahan secara tidak sah, belum dan kadang pihak-pihak yang menguasai lahan ini diizinkan oleh pemerintah. Kan semacam agak tempat kami seperti inisiatif pemerintah seolah-olah memudahkan, dan pihak-pihak untuk menguasai lahan. Jadi ada lahan publik yang sudah diokupasi, diambil alih oleh, orang-orang luar yang merambah lahan dan kami tadi saya sampaikan seolah ini hal yang dimudahkan, diizinkan oleh pemerintahnya dan dibolehkan oleh pemerintah di negara bagian kami. Maka keadilan iklim yang sangat diperlukan, terutama di negara bagian kami, harus memberdayakan masyarakat setempat agar mereka punya hak nyata untuk, membela, eee, hak atas lahan mereka sesuai dengan konstitusi. Saya rasa perlu juga saya berbagi pernyataan dari salah satu nelayan perempuan yang terlibat dalam proyek kami, terlibat dalam VCA, dan ia mengatakan bahwa keadilan iklim baginya, bagi nelayan adalah akses pada tanah dan lahan, terutama akses pada perairan dan sungai. Sungai yang sehat, sungai yang memiliki ikan yang melimpah, ya. Nah, saat ini kawasan perairan ini tengah diinvasi karena sebelumnya dikelola, dirawat oleh nelayan setempat. Nah, sekarang, eee ya nanti rekan kami lah yang akan bicara lebih banyak mengenai ada usulan tentang solusi iklim, yakni untuk, mengatur, kawasan termasuk kawasan, perairan. Terima kasih. Ya selamat petang, ya selamat pagi atau selamat siang juga dimanapun Anda berada. Saya ingin bicara suatu hal yang sangat disayangkan dan kurang bisa dibilang menyayat hati ya, karena kita bicara mengenai para nelayan yang sangat bergantung kehidupannya pada perikanan lokal. Saya pun, juga saya lahir besar makan ikan dari keluarga nelayan, kita perlu menjaganya. Kita ingin punya perairan yang bersih, yang sehat, sungai yang sehat, karena sangat diandalkan oleh kelompok nelayan yang saya rasa kita perlu lebih memanusiakan mereka, kita perlu menjaga betul kawasan perairan dan sungai yang bersih. Banyak banyak sekali yang bergantung mata pencahariannya pada sungai tersebut. Kita ingin melindungi kehidupan mereka dan juga lahan dan tanah, karena ini jadi penghidupan mereka. Dan jadi, nanti kami akan terus mendukung upaya perjuangan dari nelayan kami. Kami juga ingin, menyerukan pada dan juga untuk mendukung upaya kami ini. Terima kasih. Ya, terima kasih juga kepada, Silvana karena, selalu, berjuang bersama kami, berjuang berdampingan dengan kami. Dan kami yakin kami akan berhasil karena Tuhan yang akan bantu kita. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Silvana dan Sherlyn sudah berbagi. Saya sangat tersentuh tadi ya, dengan pernyataan Silvana dan Sherlyn tadi. Tadi menjadi terpikir oleh saya, barangkali ini terkait nih dengan pertanyaan kedua, mungkin saya juga akan tanya kepada, Bob dan yang lainnya. Jadi bicara mengenai solusi dari lokal, solusi tingkat lokal yang berasal dari lokal ya, kita berasumsikan pasti ada kemampuan mendasar ya untuk menyusun
solusi dan ada kemampuan dari lokal ya. Tapi kita dengar tadi dari teman-teman di kawasan Amazon, tampaknya ada isu ketidakadilan sosial ya. Isu ini sudah tercipta bahkan sebelum kita bisa menghadirkan solusi. Nah, bagaimana kita bisa mengatasinya ya? Apakah solusi iklim lokal ini bisa berlaku kalau kita masih menghadapi isu yang mengakar yang mungkin belum bisa diatasi ya, isu yang masih terngiang gitu ya, bahkan jauh mungkin belum sebelum kita bicara mengenai solusi ya. Tadi kan sempat bicara mengenai identifikasi masalah, mungkin saya lempar dulu pertanyaannya kepada Silvana. Menurut Anda, apa baseline yang dibutuhkan perihal, eee, apa ya, baseline perihal keadilan sosial? Apa yang perlu tercipta dulu nih, sebelum kita bisa mendorong diskusi mengenai solusi iklim ibaratnya? Ya, terima kasih pertanyaannya, Josh. Saya sepakat dengan, pernyataan Anda, benar memang ini memiliki dampak langsung terhadap kami. Jadi, solusi iklim yang sifatnya lokal perlu bermula dari keadilan dulu, keadilan sosial. Keadilan bagi masyarakat lokal, masyarakat adat di Brazil. Keadilan sosial ini berkenaan dengan mengesahkan lahan yang mereka miliki gitu ya, kan ini lahan-lahan yang ini diokupasi, dikuasai oleh pihak lain. Padahal menurut konstitusi, rek masyarakat ini punya hak, haknya perlu diberikan. Maka perlu diberikan hak atas wilayah yang, eee, layaknya mereka kuasai, mereka diami, dan mereka bisa melakukan kehidupan yang lestari, yang berkelanjutan. Jadi kami juga kita bisa mengandalkan aktivisme dan hak ya tentu hak ini adalah hak fundamental dan tanpa hak tersebut, tanpa memberikannya, ya tidak ada keadilan iklim. Mana mungkin ada progres ya dalam hal solusi iklim itu ya tanpa itu. Jadi ya saya rasa itu yang perlu terbangun. Nah, agar tanah atau lahan yang mereka miliki ini sah sifatnya dalam arti ada pengakuan yang sah gitu ya. Nah, kita nanti bisa buat tindakan lain. Melokalisasi kita tahu kok ada misalnya ada Akrau Indigenous Land sudah diberikan pengakuannya. Nah, dengan demikian kita bisa menanggulangi tantangan lain. Misalnya, mengenai cara hidup yang berkelanjutan, yang lestari. Ya, tapi kita tetap perlu mengatasi masalah kebakaran hutan misalnya, yang itu muncul dari masalah lain yang diakibatkan oleh pihak lain. Jadi banyak sekali misalnya masih sangat marak terjadi kebakaran hutan dan lahan yang ya ini diakibatkan oleh, misalnya, ya petani, pekebun. Jadi kadang masyarakat lokal tuh membangun sebuah kelompok ya atau, eee, brigade pemadam api gitu. Mereka melakukan pemantauan independen supaya tidak ada poacher atau perambah hutan ilegal yang masuk ke wilayahnya. Jadi banyak juga, kendala yang mereka hadapi ya perihal, perlindungan dan pengamanan lahan meskipun nanti sudah ada penetapan batas dengan pengakuannya, karena terlepas dari itu pun masih kadang saja ada upaya trespassing, mereka bisa merambah, tetap masuk. Maka kita tetap perlu memberikan dukungan setelahnya, agar bisa tercipta solusi-solusi lokal ini. Jadi masyarakat yang nantinya bisa memberikan solusi iklim yang sifatnya lokal dari mereka langsung. Dan tentu saja hal ini nanti pasti butuh dana. Seperti misalnya kelompok atau regu pemadam api ya butuh tenaga, butuh makan, transportasi segala macam. Prakarsa ini akan memberikan manfaat kok bagi semua pihak. Jadi kita tidak ingin ada kebakaran hutan dan lahan. Kita tentu, ingin mengurangi kejadian tersebut, karena kebakaran hutan dan lahan akan memperparah masalah yang sudah kita hadapi sekarang. Jadi perlindungan lahan adalah sebuah jasa ibaratnya layanan kita bisa berikan dan karena semuanya akan memberikan manfaat bagi semua. Jadi tapi ini juga adalah kewajiban ya, ini sifatnya solusi-solusi iklim yang konkret, yang nyata,
tapi tetap butuh kebijakan publik untuk mendorongnya. Jadi ini satu bidang yang mana kita lakukan melalui koalisi bersama dan menciptakan impact, ada dampak terhadap kebijakan lokal, demi agar pemerintah Brazil memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Satunya mengenai pembunuhan hak tadi. Di satu sisi kita butuh eee, kepastian melalui tadi pengakuan atas lahan dan tanah, kita juga butuh kebijakan lingkungan hidup yang dikuatkan pelaksanaannya, dan kita masih memerlukan kebijakan lain yang bisa, menjamin, pengakuan hak ini. Jadi masih banyak upaya yang kita bisa terus gerakkan. Ya, terima kasih banyak, Silvana dan Lila, eee, terima kasih. Nanti Anda juga bisa bicara mengenai pendanaan iklim, tadi sudah sempat disebutkan ya, dan peningkatan kapasitas. Mungkin nanti, berikutnya saya ingin geser ke Bob, dan saya ingin tanya kepada Bob, bagaimana bagaimana VCA sejauh ini, apakah sudah terkait dengan prinsip-prinsip, untuk mendorong solusi lokal? Iya, saya rasa belajar dari para organisasi di Kenya, bicara mengenai masalah ini dan ketidaksetaraan misalnya, PCA pun bisa sudah sedikit banyak memfasilitasi, eee, kesetaraan gender dan inklusi sosial. Nah, saya rasa ini dilakukan oleh semua mitra organisasi VCA ya. Bagi mitra atau partner, jika bekerja di wilayah tertentu, misalnya di salah satu komunitas di Kenya, misalnya ada salah satu partner kami di Kenya, seperti WWF Kenya, yang dan yang lain, misalnya bekerja sama dengan masyarakat setempat yang adalah kelompok marginal, jadi mereka mereka bermitra dengan masyarakat yang biasanya jarang atau belum dilibatkan dalam, penyusunan, eee, tindakan atau aksi iklim. Nah, tapi tidak hanya itu, juga kepada pemuda. Nah, di Kenya dalam sensus, dalam sensus penduduk sebelumnya, semakin tinggi populasi penduduk yang adalah kaum pemuda, tapi masih sedikit dilibatkan dalam solusi iklim. Maka bagi VCA, bagi organisasi aliansi dan mitra, sekarang banyak penegasan untuk memastikan inklusi kelompok marginal atau pihak-pihak atau kelompok yang jarang atau belum dilibatkan dalam pembuatan keputusan. Nah, jadi bagi partner kami di salah satu daerah sudah ada, ada semacam dewan iklim lokal dan peraturan daerah. Nah, setidaknya ada wadah bagi masyarakat untuk bisa terlibat dalam dewan ini untuk turut membuat keputusan, ya terutama melalui dewan atau komite perencanaan untuk perubahan iklim. Sudah ada perwakilan, termasuk perwakilan dari pemuda, lalu perwakilan kelompok marginal lain ya, termasuk perwakilan perempuan, dan ada perwakilan masyarakat adat. Iya. Jadi bagi kami, bagian dari PCA ini ada satu kelebihan PCA, karena kita bisa menyelaraskan pekerjaan saat ini yang sudah dilakukan ya, dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang mendasari, solusi iklim lokal. Jadi kami terus mengupayakan inklusivitas untuk menanggulangi ketidaksetaraan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Bob. Baik, terima kasih, Bob. Saya ada pertanyaan lanjutan untuk Anda. Jadi, mungkin Anda bisa berkaca pada konteks di Kenya, tapi mungkin, selain itu dari secara umum ya, seringkali ketika kita dengar kata-kata solusi iklim lokal, mungkin kita menganggap bahwa solusinya terjangkau lah biayanya, murah lah karena lokal kok. Sebetulnya apa ya, apa mungkin biaya dari yang kita bisa perkirakan gitu ya,
Apalagi mungkin ada masyarakat lokal mungkin mengalami kesulitan perekonomian, karena kadang kita bicara kelompok marginal, kelompok pemuda yang mungkin, eee, belum yang mungkin jauh dari masih jauh dari pelibatan. Jadi mungkin ada yang pihak-pihak yang merasa mungkin terbebani jika harus dilibatkan dalam solusi iklim. Baik kalau misalnya kita bicara mengenai pemuda mungkin kadang masih pengangguran gitu ya, tidak punya lapangan pekerjaan, tidak punya pendapatan. Nah dari Kenya, mungkin apa sebetulnya, eee, biaya dari seperti atau, apa ya, kerugian kalau memang ada begitu? Ya, saya rasa di Kenya bicara mengenai solusi iklim lokal, satu aspek yang perlu berkaca pada prinsip dasar mengenai adaptasi lokal adalah pembuatan keputusan sesuai dengan tingkatan. Nah, ketika kita bicara mengenai pelibatan dalam pembuatan keputusan, itu berarti biaya akan dikurangi alih-alih, semakin banyak pengeluaran. Tapi tetap saja bicara mengenai pelibatan, tentu yang pertama kita perlu membangun kapasitas masyarakatnya. Sebab apa? Salah satu prinsip yang mendasari adalah kita perlu berinvestasi pada kemampuan mereka, agar mereka punya kemampuan, kesanggupan, dan kepemimpinan. Nah ini hanya bisa dimungkinkan kalau kita membangun kapasitasnya ya kan. Nah di Kenya ada satu contoh bicara mengenai oke misalnya kami tadi ada sebut ada komite atau Dewan Perencanaan Perubahan Iklim ya. Nah ini ada juga anggota masyarakat, ada perwakilan perempuan, perwakilan pemuda, perwakilan dari kelompok difabel dan masyarakat adat. Ada keterwakilannya. Nah, kalau kita bisa membangun kapasitas mereka dengan cepat, kita memastikan bahwa ada kepemilikan dari mereka. Nah, ketika mereka bisa, eee, men punya rasa kepemilikan, kan ada buy-in tadi ya saya bilang ya. Maka tadi isu mengenai kan kita perlu nih ada kesinambungan ya kan, karena kadang di project-project development apalagi kalau yang sifatnya jangka pendek cuma 1-2 tahunan gitu, tahu bahwa kadang kalau proyeknya habis, dananya habis, ya sudah, selesai, ya kan. Kalau kita lihat prinsip adaptasi lokal, kita perlu, melibatkan mereka dari tingkatan terendah. Nah, di Kenya bahkan kita lihat tadi sudah ada di beberapa daerah, dewan lokal ya atau komite lokal untuk perencanaan, tapi tetap perlu ada investasi. Untuk dan agar terbangun buy-in dari masyarakat. Jadi apa, masyarakatnya pun tahu bisa mengkontekstualisasi isu apa yang paling penting bagi mereka. Lalu aspek terhadap konsekuensi terhadap biaya, saya rasa biayanya akan lebih rendah dibandingkan dengan kalau, melibatkan apa ya, pihak-pihak dari pusat gitu ya, dari nasional. Saya rasa la biaya akan lebih terjangkau kalau kita melibatkan pihak-pihak lokal. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bob. Iya. Bob maaf saya taruh di kursi panas, tapi saya rasa, pernyataannya, eee pas sekali, saya akan kasih waktu untuk, Silvana dan Sherlyn bisa respon. Karena tadi saya rasa pencatat 2 hal ya, pendanaan dan juga peningkatan kapasitas. Nah, tadi dari pernyataan Bob, ada kebutuhan ya untuk menjamin kesinambungannya, ya kan. Bicara mengenai pendanaan dan peningkatan kapasitas, kalau solusinya ini tetap dimotori oleh pihak lokal, betul perlu ada kesinambungan, ya kan, ada keberlanjutan agar prakarsa apapun akan terus berjalan. Nah, jadi menurut Anda, apa sih kondisi terkini, apa yang perlu ditingkatkan? Ya terima kasih Josh atas pertanyaannya. Jadi seperti tadi, Bob sampaikan, eee, saya sangat, paham sesuai dengan realita yang saya hadapi juga. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan, terakhir saya ingin bicara mengenai mungkin gerakan lokal.
Kami punya pengalaman mendorong gerakan-gerakan lokal dan saya menyaksikan sendiri proyek-proyek lokal bisa menciptakan solusi atas isu lokal juga. Jadi program semacam ini sangat mengandalkan, masyarakat dan sudah bisa dikelola oleh masyarakat. Nah, saat ini kita pun, tengah mengerjakan, eee, proyek yang mendapat dana, eee, ada yang dengan kisar 30.000 ya $100.000 ya. Jadi kami juga, mengikut dengan kurun waktu 2 tahun. Jadi sudah ada jadi kami juga, eee, akan, eee, meneb eee, menyeb akan menerima dana total sampai $1.000.000 maaf. Tetapi, eee, sebetulnya dananya tidak terlalu besar, $1.000.000 tidak besar ya dibandingkan dengan permasalahan yang kita hadapi. Jadi saya rasa itu pun masih belum cukup untuk mendukung, solusi lokal. Karena, eee, sekarang ini kita perlu menciptakan nilai tambah, nilai lebih dari itu. Kita pun ingin, mendukung ya kegiatan yang lain. Jadi saya rasa kita bisa mengelola program-program dengan dana terbisa atau terbatas dengan hasil yang efisien. Jadi atau mungkin contoh lain ya, jadi misalnya kami ada contoh dari kalau tidak salah apa ya, peternak lebah ya, yang bekerja sama dengan organisasi dari Eropa, ini di Brazil. Nah, pernah ada perantara gitu. Nah, ini salah satu kawasan di Amazon yang tinggi produsen madunya, tapi pembelinya selalu dari luar negeri. Jadi dengan menggunakan banyak kontainer untuk mengumpulkan madu, kemudian ya maka karena ada perantara atau broker, maka dengan seenaknya menetapkan harga, mau bayar berapa. Nah itu cukup nah itu lama terjadi seperti itu. Jadi ibaratnya produsen sangat bergantung pada perantara dan pembeli ini. Kami kemudian memberikan, bantuan pendanaan kepada para, peternak lebah dan mereka bisa menaikkan pendapatan sampai ke $500 dari $500 hingga 5.000 hingga 10.000. Jadi, perlahan kita bisa hapus hubungan kebergantungan itu, dan sekarang peternak lebah punya posisi tawar yang lebih baik, tidak menerima dengan sembarangan ya harga apapun yang ditawarkan oleh broker dan pembelinya. Tadi Bob sampaikan, dengan membangun kapasitasnya melalui identifikasi masalah yang tepat ya, sama-sama dengan mereka lakukannya. Nah, ketika kita bahkan melalui pendanaan yang terbatas pun, kita bisa mengatasi masalah lokal yang ternyata tahu-tahu dia bisa menjadi solusi yang berkesinambungan juga, solusi yang berkelanjutan. Lalu bicara mengenai solusi yang sistemik, biasanya yang lokal akan lebih terjangkau, tapi tetap saja itu perlu dikuatkan oleh kebijakan nasional agar ada, pengakuan atau keabsahan ya, supaya nanti proyek kecil pun bisa mendapat investasi besar, ada penggalangan dana lebih. Karena, ya kadang kita perlu dukungan tersebut juga. Jadi kita tidak bisa ya mengesampingkan peran pemerintah dan karena mereka punya tanggung jawab ya. Jadi tetap, eee, perlu, dilibatkan dalam solusi lokal.
Jadi kegiatan atau inisiatif lokal bisa di-scale up, bisa diangkat, bisa direplikasi melalui dukungan tersebut. Misalnya salah satu misalnya pemerintah Brazil sekarang mendukung agribisnis, yang Mbak Tim sudah mulai perbaikan, eee eee, fasilitas penyimpanan, termasuk juga tanaman pangan. Jadi pemerintah, Brazil harusnya lebih mendukung upaya tersebut, termasuk solusi iklim yang lokal. Ya, mungkin itu. Kemudian bicara mengenai konservasi, jadi ada juga solusi lain, misalnya kalau konservasi tidak mungkin mengandalkan masyarakat lokal saja ya, atau organisasi lokal saja. Tidak mungkin menjadi tanggung jawab tunggal mereka. Eee, Pemerintah daerah dan pemerintah pusat pusat tetap perlu tanggung jawabnya, tetap perlu menunjukkan akuntabilitas dan dukungan. Saya rasa pendekatannya harus tetap, eee, 2 ya, tetap 2 pihak ya. Oke, ada mungkin tanggung jawab pemerintah lokal, melakukan solusi lokal, tapi akuntabilitas tadi tetap perlu diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Dan perlu ada dialog para pihak, para pemangku kepentingan, karena dari situlah kita bisa mencapai solusi yang betul-betul berkelanjutan. Maaf kalau saya terlalu panjang bicara, jadi pertanyaan terakhirnya apa ya? Apakah sudah menjawab belum? Ya, tidak apa. Terima kasih, Silvana, tidak apa, pertanyaan tadi saya sebetulnya kebutuhan pendanaannya apa, tapi saya rasa sudah sedikit banyak sudah dijawab ya. Dan tadi juga sudah menjawab mengenai kapasitas dan peningkatannya, saya rasa sudah, cukup dijelaskan. Nah, tadi Anda menyampaikan poin yang sangat baik mengenai kebijakan nasional. Nah, ini mengarahkan saya kepada satu pertanyaan lain. Bicara mengenai solusi lokal, ya kita mungkin berfokus pada masyarakat lokal nih, fokus pada komunitas, mungkin mengharapkan solusi berasal dari mereka. Terkadang kita lupa ya bahwa oh ada kerangka struktural nih, yakni pemerintah dan mekanisme lain lah yang berjalan. Nah, supaya solusi iklim ini, bisa berhasil, apa yang bisa kita lakukan ya? Apakah memberikan tekanan atau desakan atau yang lain? Karena, seringkali mungkin kita dengar ya, oh pemerintahnya, eee, kuranglah atau mungkin kebijakannya, kurang berpihak, sehingga kurang bisa, menggalakkan solusi lokal. Jadi bentuk diskusi apa nih atau advokasi apa nih kita perlu lakukan di kondisi sekarang, supaya kita bisa menciptakan solusi yang ramah dan mendorong solusi lokal. Itu, mungkin Silvana dulu baru nanti Bob. Baik, ya Jos, e saya ingin menyampaikan mungkin salah satu strategi ya, dari salah satu organisasi kami, saya juga memberikan, selamat kepada program VCA, karena saya rasa program VCA, sangat mendukung, pekerjaan organisasi yang dalam koalisi. Karena kita sama-sama bisa memberikan tekanan atau desakan kepada pemerintah agar hak-hak ini bisa diakui. Koalisi yang saat ini sudah terbentuk, terdiri dari di tempat kami sudah ada 10 lembaga, 10 organisasi kemasyarakatan, termasuk keanggotaan dengan penduduk, adat, nelayan, eee, lalu, petani.
Ini bisa dibilang salah satu gerakan sosial terbesar di Amerika Selatan untuk mengusung aksi yang lebih luas ya. Nah, jadi sudah ada upaya untuk mendukung organisasi lain. Jadi kami juga melibatkan LSM dan akademisi. Nah, di keanggotaan ini, dari keanggotaan yang beragam, kami pun bisa membuat keterwakilan kelompok yang kaya kaya akan, pandangannya. Jadi meski banyak ya atau ada beberapa perbedaan yang kadang menonjol, perbedaan tersebut, tapi, perspektif ini ya, kami kadang-kadang memandang atau menafsirkan peraturan berbeda gitu ya. Ada yang sepakat, ada yang tidak. Nah, kami pun jadinya, eee, belajar dari pertanyaan yang sederhana. Oke, kita kembali pada pertanyaan mendasar, apa yang menyatukan kita? Kita punya perbedaan, tapi apa yang me menyatukan kita? Apa nih yang permasalahan yang sama-sama berdampak pada kita? Yakni pencemaran, lalu deforestasi, dan ya pertanyaan sosial ya. Jadi itu pun akhirnya menyatukan kita, karena ya kita pun mau duduk bersama, dan menyusun langkah-langkah advokasi. Jadi kami membangun konsensus, kemudian dalam sebuah koalisi tadi, dilakukan inisiatif advokasi. Jadi secara politis kami juga mulai diskusi dengan satunya dengan kejaksaan, di wilayah. Kami juga ingin, tunjukkan ken eee, masalah terkait dengan, RUU yang saat itu sedang digodok dan itu bisa memungkinkan, lebih, eee, meluasnya kejahatan lingkungan. Karena ada RUU-nya mengandung unsur, pasal tentang penggunaan pestisida dan banyaklah hal-hal lain. Jadi RUU ini sangat berpihak pada perusahaan konstruksi besar. Padahal ya menurut kami sih RUU ini sangat berdampak negatif pada konservasi lingkungan. Jadi kami lakukan advokasi ya, beberapa tindakan advokasi, lalu, masyarakat dan LSM bersama bisa menyampaikan, argumentasi yang akhirnya kami susun untuk dibawa ke sebuah kami sampaikan kepada pengadilan setempat, menyampaikan bahwa ini RUU tidak sesuai nih dengan konstitusi Brazil. Nah, di situ buah dari kerja keras koalisi ini, kita langsung konkret bekerja pada penanganan isu. Dan jadi akhirnya, pengadilan setempat atau sebuah ya mahkamah yang memeriksa argumentasi ini akhirnya menetapkan bahwa RUU-nya, inkonstitusional. Oleh kemenangan besar buat kami. Jadi kami bisa nih menunjukkan kelemahan dalam RUU dan menurut saya ini sebuah kemenangan besar karena, kalau tidak salah 27 pasal dan ketentuan yang akhirnya diputuskan oleh, eee, mahkamah setempat bahwa 27 pasal ini bersifat inkonstitusional. Jadi ini contoh positif sekali ya kan, yang menunjukkan kekuatan koalisi. Ya, berarti kita bisa loh ya memberikan desakan-desakan dan kita tunjukkan langsung pada mereka, pada sebelumnya mungkin banyak yang, eee, enggan melihat, tidak atau abai. Jadi kita juga bisa mengaitkan ini dengan isu HAM misalnya. Kami telah melakukan diskusi round table gitu ya, diskusi, juga dengan
para jaksa dan hakim untuk mengenai kebijakan, misalnya mengenai program untuk, pangan sehat di sejumlah, eee, lembaga pendidikan atau sekolah dan komunitas masyarakat adat. Jadi, jadi kami juga kaitkan dengan isu kesehatan dan karena ada isu mengenai, kesehatan dan nutrisi untuk diberikan kepada anak-anak usia sekolah. Jadi, m eee, nah ini juga kontroversial karena ada program yang kadang bisa dianggap memaksakan karena mungkin, anak nelayan misalnya, ya mungkin, eee, makan sehari-hari lebih banyak konsumsi ikan misalnya. Ini melalui kegiatan round table melibatkan LSM dan beberapa lembaga lain ya, termasuk dinas pendidikan, eee, kejaksaan di wilayah, kami pada akhirnya bisa menawarkan opsi, makanan atau pangan sehat yang tidak dipaksakan di sekolah. Jadi disesuaikan dan ada pengecualian bagi anak-anak usia sekolah yang adalah penduduk adat gitu, tidak ada paksaan. Jadi bahkan ada bantuan, dana dari Dinas Pendidikan untuk, penyediaan, makanan sesuai dengan gizi juga. Nah, tantangan kami sekarang memastikan bahwa kami ingin agar ya salah satunya hak-hak mereka tetap dihormati. Jadi bahkan misalnya, suplai makanan dari masyarakat adat pun juga bisa ditawarkan, dikonsumsi sendiri juga untuk di luar. Ini salah satu contoh, jadi gerakan hal semacam ini tidak bisa dilakukan secara sendirian, kadang membutuhkan sebuah koalisi. Nah, karena tindakan ini perlu digerakkan dalam struktur yang solid gitu ya. Dan kalau kita bicara mengenai, ada bentukan yang mungkin, eee, terbentuk secara solid akan lebih mudah dilakukan. Tidak menjadi jaminan, tapi mungkin kadang perlu dipertimbangkan. Apalagi kalau mungkin mau melibatkan akademisi atau pihak-pihak yang lain yang dirasa perlu ya, kita bisa libatkan dan karena tentu kita kaitkan lagi dengan strategi PCA. Terima kasih. Terima kasih banyak, eee, saya tahu mungkin dari teman-teman juga masih ada pertanyaan, jadi, mungkin saya masuk ke sesi namanya diskusi fishbowl terlebih dahulu. Nah, mungkin saya lihat di sini memang ada beberapa komentar sudah mulai berdatangan ya di chat. Ada ada, Ruby, ada Om Willy, ada siapa lagi nih, Ana, dan teman-teman lain sudah mulai banyak yang berkomentar. Nah, banyak yang sudah kasih tanggapan di chat, nanti kalau ada yang mau menyampaikan secara lisan juga boleh. Mungkin sebentar kita geser dulu diskusi fishbowl. Nah, jadi saya ingin dengar dari teman-teman, tadi sudah kita dengar, sharing dari teman-teman ya, dari Silvana, dari Bob. Nah, saya ingin dengar mungkin, tanggapan atau pertanyaan, tadi ada pertanyaan dari, eee, Dinda ya, kalau tidak salah ya, dan atau ya mungkin panelis boleh menanggapi, eee, kita bicara mengenai solusi lokal. Nah,
bagaimana kita memaknai solusi lokal ini. Jadi, saya rasa mungkin bisa beda-beda penafsirannya dan implementasinya. Nah, saya juga ingin tahu bahwa jadi saya rasa saya senang nih karena partisipasinya banyak teman-teman, jadi mungkin siapa yang mau menyampaikan tanya atau tanggapannya secara langsung, secara lisan, siapa boleh raise hand, kami berikan waktu. Kalau mau kasih tanggapan, boleh, silakan raise hand dulu, siapa, saya mau akan lihat. Nah, mmm, kalau nggak ada yang raise hand, nanti saya tunjuk aja, saya udah ada bayangan nih mau nunjuk siapa. Mungkin nanti saya akan kasih waktu ke Maimunah dan teman-teman yang lain. Boleh nih, siapa yang mau kasih komentar atau mau kasih pertanyaan, silakan. Mungkin nanti kalau mau raise hand, boleh cerita dulu konteksnya. Boleh Adriano dulu silakan. Adriano ya, mau berkomentar silakan. Saya akan berbicara dalam bahasa Portugis. Saya ingin mendengar dari Leni. Bagaimana dengan aksi yang telah Anda lakukan untuk meningkatkan kesadaran, untuk mendesak pembentukan unit konservasi di kawasan Anda? Apa yang telah dilakukan agar itu bisa terwujud? Dan bagaimana pengalaman Anda dalam memperjuangkan terbentuknya unit konservasi ini? Saya akan menjawab pertanyaan Anda. Memang tidak mudah. Para nelayan telah mendukung kami dan kami juga memperjuangkan mereka. Saya tumbuh besar di sini dan kami dekat dengan perikanan ya. Kami makan ikan setiap hari, kami bahagia kalau makan ikan dan begitu banyak nelayan yang bergantung pada sumber daya ikan ini, saat mereka membutuhkan pendapatan, kemudian untuk disimpan sebagai pensiunan dan ya memang ayah saya sudah pensiun, tapi kan saya masih perlu bekerja ya. Jadi kami takut sekali dengan deforestasi. Bagaimana dengan petani yang membeli lahan di tepi sungai? Jadi kita harus berjuang agar kita tetap memiliki sungai, karena kalau misalnya tidak ada lagi sumber ikan tersebut, maka kita akan masuk dalam masalah besar ya. Bahkan nanti buaya bisa masuk ke daerah kita. Kalau misalnya nggak ada lagi sumber ikan atau ikan, kita dapat penghasilan dari mana? Kan semakin banyak orang yang pensiun dan mereka perlu solusi ya kan untuk memperjuangkan keberlangsungan mereka setelah pensiun, yaitu dari ikan juga. Jadi kita harus mendapatkan solusi. Terima kasih Serin, terima kasih Adriono atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin berpendapat? Sementara menunggu pertanyaan atau refleksi, saya akan bertanya kepada Mamuna. Baik, jadi kita tadi telah berdiskusi dan ada satu refleksi kunci dari Silvana, yaitu pentingnya mendukung kerja koalisi dan mendukung inisiatif. Dari perspektif Anda terkait dengan bergabungnya Anda sebagai aliansi VCA, apa sih yang perlu dilakukan? Apa yang kurang untuk bisa mendukung lagi aliansi lebih kuat? Karena pasti kerja kita itu lebih dari sekadar memperkuat ruang sipil, tapi pasti kita berjuang untuk mendukung solusi yang didorong dari tingkat lokal. Jadi solusi Anda bagaimana agar kita bisa mendukung
prakarsa ini? Terima kasih pertanyaannya, Jos. Sebenarnya saya sangat menikmati refleksi yang datang dari peserta dan juga saya juga senang bisa engage dengan VCA berbicara mengenai coalition sebagai, CSO kita tentu ingin, kerja kita lebih dinamik, kita bisa lebih fleksibel dalam kerjasama kita dalam koalisi dan kita tahu ya di dalam CSO pasti banyak yang berpikir, "Oh cara kerja kita mirip dengan LSM." Dan ada banyak juga movement atau aksi akar rumput dan juga pegiat masyarakat adat yang memperjuangkan hak mereka. Jadi buat kami kita harus bisa menemukan solusi yang lebih baik untuk bisa berkoneksi langsung dengan lebih baik. Menurut saya dukungan langsung adalah salah satu hal kunci yang perlu diwujudkan sebagai bentuk dukungan kita terhadap movement. Berikutnya, saya lihat dengan bergabungnya kita dalam VCA begitu banyak potensi. Jadi menurut saya kita perlu mengaitkan pergerakan atau prakarsa di beragam negara VCA. Dan saya juga belajar di sini mengenai apa sih kesulitan dihadapi oleh masyarakat, misalnya di masyarakat di bagian belahan dunia lain, itu kesulitan mendapatkan ikan. Dan saya bahkan belajar banyak atau merasa relate dengan banyak sekali, kerja di negara saya ya terkait masalah yang dihadapi. Jadi karena kita punya keseragaman ini menurut saya kita perlu pikirkan supaya kita bisa lebih erat, supaya suara kita lebih kuat, supaya suara kita bisa lebih digaungkan. Menurut saya dengan bergabungnya kita sebagai VCA, kita di sini bisa kuat sebagai koalisi dan kita bisa mendukung, mmm, koneksi antar komunitas. Terima kasih Maimunah, saya ingin, mmm, mengatakan bahwa senang sekali mendengar refleksi dari Anda. Di sini ada tanggapan dari William dari WWF Indonesia dan ini penting loh tanggapannya. Mungkin Pak William ingin menanggapi juga, saya di sini kan dikatakan oleh Pak William bahwa perubahan iklim perlu dibangun tingkat lokal, nasional, global. Ini harus saling mendukung dari masyarakat adat, NGO, pemerintah, dan kesehatan sosial. Dan kemudian mereka akan memberikan pengetahuan dan kapasitas ini akan memberikan kita gagasan, apakah solusi dari masyarakat adat ini sesuai dengan kebutuhan saat ini. Semoga ini sesuai dengan yang Pak William sampaikan. Mungkin Bob ada tanggapan? Mungkin ini masih berhubungan dengan pertanyaan Bu Linda, apa sih yang membuat kita masuk dalam kategori solusi yang dipimpin lokal? Misalnya solusi untuk masyarakat adat, mungkin ada refleksinya? Mungkin saya akan beri contoh ya, tapi saya akan kaitkan dengan beberapa prinsip dari adaptasi yang dipimpin tingkat lokal, tapi saat kita membahas mengenai membangun pemahaman yang kokoh terkait climate change, seperti misalnya di Kenya. Beberapa bulan yang lalu, seluruh pemerintah semacam tingkat bupati ini, berkesempatan untuk berkontribusi pada penilaian partisipatif. Mereka jika misalnya ada bahaya mendapat, maka itu perlu diselesaikan dari tingkat masyarakat. Dan setelah mereka assess, mereka akan mengajukan solusi yang kemudian diajukan ketika lebih tinggi ke pemerintah dan misalnya itu menjadi bagian dari program kerja pemerintah untuk 5 tahun ke depan. Jadi komunitas atau masyarakat adalah yang langsung berjuang, yang langsung berhadapan dengan sebagai komunitas, mereka saling berbagi misalnya masalah ini itu degradasi lahan.
Jadi mereka biasanya bersuara mengenai hazard atau ancaman yang, menghadang mereka. Tapi participatory climate assessment atau penilaian partisipatif terkait iklim itu akan menghasilkan solusi yang sekarang sudah diterjemahkan dalam rencana aksi perubahan iklim. Ini adalah aksi yang diprioritaskan oleh komite untuk 5 tahun ke depan. Mereka memprioritaskan hal ini, mereka tahu bahwa ini perlu diadvokasi ke pemerintah untuk program kerja pemerintah 5 tahun ke depan. Dan kita sekarang dalam penggodokan di tahun finansial untuk melihat apakah, proposal ini bisa diaktualisasi. Dan sekarang kita punya yang namanya County Climate Change Fund atau dana untuk, mengatasi perubahan iklim. Ini dan pendanaannya ini berasal dari mekanisme pendanaan. Jadi, masyarakat yang akan mengimplementasikan berdasarkan rencana untuk 5 tahun ke depan. Ini bagian dari prinsip adaptasi didorong di tingkat lokal yang dimulai dari tingkat rendah. Tapi juga ada program yang bersifat lebih fleksibel. Mereka yang mana akan mendapatkan pendanaan yang juga diterima lewat World Climate Change Planning Committee. Ini merupakan kunci karena kebanyakan dari mitra mendukung county. Misalnya kawasan Nakuru, kawasan Namba, di mana di situ ada anggota dan aliansi VCA yang mendukung mitra. Yang kemudian memampukan kawasan ini untuk membuat sebuah struktur. Menurut saya ini hal kunci bagi anggota dan mitra aliansi. Siapa yang nanti bisa memunculkan solusi aksi pertama dan kemudian siapa yang nanti benar-benar mengimplementasikannya. Jadi untuk VCA, terutama waktu kita misalnya memastikan akuntabilitas dan transparansi, aspek kunci lain akan masuk ke dalam komponen penyusunan budget tahun fiskal ini. Saat ini pemerintah kabupaten sekarang mengalokasikan pendanaan agar masyarakat bisa melakukan intervensi. Di saat yang sama, masyarakat juga memiliki kapasitas untuk bisa menelusuri perwujudan dari rencana aksi tersebut. Terima kasih, Bob. Terima kasih. Eda, saya lihat tangannya terangkat, silahkan unmute dan menyampaikan pendapat. Tapi sebelum itu saya ingin memanggil rekan dari Indonesia. Dorma, boleh menyampaikan pendapat dari perspektif Indonesia. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan dari Indonesia, karena kan di Indonesia sudah cukup malam, di mana perbedaan waktunya bisa dibilang kurang menguntungkan Indonesia, dan apalagi hari ini lagi hari libur di Indonesia. Jadi kami merasa senang sekali Indonesia masih bergabung. Baik Pak Dorma, mungkin bisa nanti angkat tangan untuk memberikan refleksi, tapi sekarang kita dengar dulu ya Pak Dorma dari Pak Eda, setelah itu Pak Dorma. Eda, silahkan. Halo, saya Eda dari Kenya, dari Jenga Future Initiative. Kami bekerja dengan masyarakat lokal, terutama anak muda, kelompok anak muda. Tadi Pak Bob telah menyampaikan bahwa kami memiliki unit terkecil di Kenya, dan di situ kami melibatkan anak muda. Kami melibatkan anak muda sehingga mereka bisa membantu masyarakat menciptakan solusi lokal. Dan saya ingin juga menambahkan sharing dari Pak Bob, yaitu pelibatan masyarakat itu sangat penting.
apalagi untuk menciptakan solusi lokal. Karena anak muda ini termasuk mereka paling paham nih di mana atau mana yang paling terdampak dari perubahan iklim. Jadi kan development partner datang untuk bisa meningkatkan kapasitas mereka. Dan selain itu, hal berikutnya adalah kita perlu menyelaraskan solusi ini dengan program pembangunan atau rencana pembangunan dengan kabupaten lokal atau juga dengan pemerintah pusat. Kita juga perlu menyelaraskan ini, kenapa? Karena ini bisa meningkatkan pendanaan. Misalnya mereka pertama ingin memperbaiki jalan, jadi kalau misalnya ada bencana banjir, maka, tindakan atau aksi seperti ini lebih memiliki kecenderungan untuk bisa dibiayai oleh a anggaran pemerintah. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya, ini pertama kalinya saya bergabung dalam MVCA dan saya tidak sabar untuk bergabung dalam event-event VCA berikutnya. Terima kasih Eda, ini merupakan intervensi yang sangat-sangat bermanfaat. Pak Dorma, apakah di sini? Pak Dorma dari Speak Indonesia, apakah Pak Dorman hadir? Halo, terima kasih sudah mengundang saya untuk berbicara dalam forum yang menarik ini ya. Speak Indonesia itu adalah bagian dari kegiatan Voices for Just Climate Actions di kawasan urban Jakarta. Dalam implementasi kegiatan kami, sangat mendorong peran perempuan di dalam penanganan masalah-masalah perkotaan. Kota Jakarta, tempat kami beraktivitas sekarang, memiliki problem sampah yang sangat luar biasa. Di mana kota ini bisa memproduksi sampah 7.500 ton per day. Karena itu melibatkan perempuan dalam pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga itu menjadi sangat penting dalam program yang kami kerjakan. Dan itu sekarang memberikan dampak yang sangat baik terhadap program pemerintah. Jadi pendekatan dan pelibatan perempuan yang kami lakukan itu sekarang sudah diapresiasi oleh pemerintah. Karena pendekatan itu sangat membantu pemerintah itu sendiri menangani persoalan-persoalan sampah di Jakarta. Oh gitu, oke baik, terima kasih. Oke oke. Oh oke, yes yes, sorry. Jadi apa yang kami kerjakan sekarang itu, walaupun kami bekerja di area yang hanya sebagian kecil dari Jakarta, tetapi peran-peran perempuan yang kami libatkan itu merupakan bagian dari local shape yang sangat penting juga untuk mempertunjukkan bahwa perempuan itu bisa dilibatkan secara aktif. Kami membentuk organisasi yang disebut dengan Women Federation, di mana oleh kelompok-kelompok perempuan ini mereka mengorganisasikan dirinya untuk menjadi
pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Kami juga mendorong Women Federation dari satu tempat juga melakukan peer to peer knowledge sharing kepada kelompok-kelompok Women Federation di tempat lain. Jadi kami melihat bahwa di setiap kota dan di setiap tempat itu lokalisip itu haruslah dibangun dengan kondisi dan karakter yang dimiliki oleh masing-masing daerah tersebut. Kami sangat percaya bahwa no one size fit for all itu haruslah dikedepankan untuk membuka ruang dialog antara perempuan, kelompok perempuan, kelompok masyarakat yang termarginalkan, dan kelompok pemerintah, kelompok swasta untuk duduk bersama membangun kesepahaman untuk mengatasi persoalan-persoalan di perkotaan, termasuk dengan persoalan-persoalan di climate change. Dan yang terakhir ini saya mengundang kepada teman-teman yang hadir dalam forum ini, bila berkenan untuk hadir ke Jakarta, kami sangat welcome, dan kami akan melihat bagaimana peran-peran perempuan yang kami bantu dalam program PCA ini menunjukkan hasil yang baik. Dan tidak saja di Jakarta, saya pikir kegiatan ini juga ada di Jogja, ada di Nusa Tenggara Timur, ada juga di teman-teman kami di Papua. Terima kasih. Terima kasih Pak Dorman. Kami menerima undangan Bapak, yaitu datang ke Jakarta. Ya, rekan kami sudah berkunjung ke Jakarta ini. Iya, Tiffany datang minggu lalu ya kalau tidak salah. Terima kasih. Sekarang kita sepertinya masuk ke dalam tahap terakhir. Baik, sepertinya ini ada satu tangan lagi yang terangkat. Pak Mukhtar ya? Apakah semua bisa dengar saya? Bisa. Saya Mukhtar dari Pembelajaran Tanah Kering dan Pembangunan Kapasitas. Kami LSM di Kenya bekerja sama dengan WWF Kenya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada semuanya. Saya di sini menyampaikan tanggapan saja, bukan untuk menyampaikan pertanyaan. Jadi di sini saya sangat suka dengan topik yang jadi sharing kita bersama, yaitu mengenai solusi tingkat lokal untuk membawa keadilan, dan di sini saya sangat terkesan dengan pengerangkaan isu ketidakadilan sosial yang tadi disampaikan oleh salah satu pemateri yang berasal dari Brasil, ya Ibu Silvana. Jadi di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Silvana. Saya sangat menikmati sharing atau ilmu yang dibagikan Ibu. Jadi untuk inisiatif kami itu melibatkan masyarakat lokal agar mereka mendaftarkan lahan mereka. Salah satu isunya yang dihadapi oleh mereka adalah mendapatkan keabsahan atau kepemilikan terhadap lahan mereka. Jadi kami sekarang sedang mengerjakan pendaftaran lahan masyarakat ada di Kenya, tetapi ini tidak mudah. Dan kami menjuang untuk bisa memperbaiki keadaan ini seperti dikatakan oleh Ibu Silvana, yang namanya memperjuangkan hak ini tidak mudah, tapi pasti kalau ini berhasil, ini akan memperbaiki kondisi buruk yang sedang terjadi karena perubahan iklim. Terima kasih. Ibu Silvana ini sepertinya sudah angkat tangan, jadi silakan kalau misalnya Ibu ingin berpendapat. Terima kasih. Terima kasih, saya setuju sekali. Semuanya dimulai dengan meregulasi lahan dan membuat masyarakat memahami isu ini. Lahan ini perlu dilindungi oleh masyarakat lokal dan masyarakat perlu memahami nilai dari kepemilikan lahan mereka. Di sini ada Napitu yang tadi telah menyampaikan mengenai
pentingnya mengikut sertakan perempuan saat membangun solusi iklim yang sistemik bagi dunia. Baik, sebagai solusi yang dipimpin tingkat lokal adalah sebuah solusi yang memiliki dampak langsung yang mengatasi masalah yang berdampak kepada perempuan, karena tentu adalah perempuan yang lebih mampu menerjemahkan sebuah masalah menjadi solusi dan mampu menyampaikan masalah yang dihadapi oleh semua pihak. Jadi kita lihat di banyak tempat di dunia, di tempat yang banyak terjadi krisis, pria tidak terlalu mengambil peran, bahkan mereka semacam tidak peduli. Mereka banyak yang pergi dari negara mereka dan hanya mengirimkan tunjangan bagi keluarga. Siapa yang tinggal di lahan yang bermasalah tersebut? Ya, anak, perempuan. Jadi kita semua mengalami masa ini. Jadi penting sekali mereka berada di lahan ini yang direkognisi. Di Brasil kita membahas mengenai lahan dan tetap tinggal di lahan tersebut, tanah tersebut. Saat pria pergi dari tempat mereka, tapi perempuan tetap tinggal, ya mereka masih melindungi lahan. Tapi kalau misalnya kita memiliki masalah dan kemudian semuanya semua keluarga pergi, tentu anaknya ikut pergi. Masyarakat lansia juga pergi, jadi lahannya semakin kritis atau lebih rentan terhadap kehancuran jika perempuan pergi dari lahan tersebut, tanah tersebut. Jadi kita perlu benar-benar memiliki solusi di tingkat lokal ini. Jadi saya ingin menegaskan kembali pandangan dari Pak Napi itu. Saya tentu tidak sabar untuk bisa mengunjungi Bapak di Jakarta. Dan tadi jika telah mendengar mengenai solusi iklim tingkat lokal yang dipimpin oleh masyarakat, tapi penting sekali untuk kita kembali menguatkan peran perempuan dalam solusi yang dipimpin atau di tingkat lokal ini. Terima kasih. Sayang sekali kita harus mengakhiri percakapan kita, sharing kita, karena ini sangat berharga sekali, sangat kaya sekali. Terima kasih kepada Ibu Silvana atas waktu dan inspirasi yang telah dibagikan kepada kita semua. Ini judul acara kita adalah knowledge drop, tapi sepertinya bukan knowledge drop, jadinya kita malah menjemput pengetahuan karena kita semua belajar sesuatu, kita saling mengupdate satu sama lain. Itu saja dari saya. Dan sekarang saya akan kembalikan floor ke Karen untuk menyampaikan kata penutup. Terima kasih semua rekan-rekan telah bergabung. Saya senang sekali dengan partisipasi Anda semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panelis yang hadir. Terima kasih kepada Pak Bob, Pak Silvana, Shellen, Maimuna yang tadi telah menetapkan konteks pembicaraan kita. Juga terima kasih Jos dari SSN yang tadi telah berkontribusi sebagai moderator. Terima kasih kepada para penerjemah yang telah membantu mengasistensi penerjemahan. Terima kasih juga kepada mereka yang telah memberikan bantuan teknis, kepada Charlotte. Terima kasih. Dan untuk rekan-rekan Indonesia, saya paham ini sudah sangat malam ya. Tetapi sekali lagi terima kasih karena bergabung. Jadi saya sangat menghargai partisipasi Anda semua. Jadi agar kita terus mendapatkan undangan untuk acara SSN yang akan ada lagi dalam beberapa bulan ke depan, mohon berlangganan newsletter SSN dan juga VSA dan juga ikuti akun sosial media kami. Itu saja dari saya. Selamat malam dan semoga beristirahat dengan baik dan bisa bangun segar di pagi hari. Terima kasih dan sampai jumpa.